urusan musik itu pasti pasang surut dan ada yang bener ada yang nggak bener pasti itu udah jadi apa omongan tadi flashback emang sudah jadi hukum malam karena saya bicara tentang orang jujur itu cuma ada dalam buku cerita. Kalau zaman sekarang ini kejujuran itu bukannya saya ini ya nggak percaya gitu. Seharusnya label-label terdahulu yang kita naungi juga memberikan penjelasan kepada kita tentang apa hak kita dan apa hak dia. Yang hak kita apa yang belum kita turutin, hak kita dulu apa di lagu-lagu dulu gitu. Ya, lebih ke ini sih ya, saya bicara tentang kerugian mereka apa, kerugian kita apa gitu, sampai kita buang-buang waktu. Karena menurut saya kita kan kenalnya baik-baik ya, juga menjadi saudara, panjang. Lebih apa ya? Ya kita ini lumayan lama juga di industri musik ini, bukan 10 tahun udah lebih gitu. 10 tahun kali ya? Ya, jadi dari label yang ini, label yang itu, label yang ini, label yang baru gitu. Jadi kita pengen coba deh kita sama-sama duduk bareng terus diskusi tentang apa pendapatan kita gitu ya. Nggak usah ditutup-tutupin lagi lah gitu tentang apa royalti kita gitu. Ya, mungkin teman-teman juga mau ngomong mungkin menyanggahnya susah cuma mungkin saya bisa mewakili teman-teman fair aja gitu. Saya pengen digital yang dulu sampai saat ini pengen jelas ya itu aja. Nggak seribet apa yang orang dipikirin di luar sana gitu. Kita pengen kejelasan aja gitu. Kalau gue sih dari zaman dulu kalau mereka berganti-ganti label. Jadi polemik ini kalau dengar ceritanya Bang Andika berganti-ganti label tuh berpolemik terus. Ya, ada grafiknya gitu loh. Ya. Kadang jujur, kadang enggak, kadang ini gitu. Jadi intinya saya nggak mau bahas itu yang sudah-sudah gitu Mas ya. Mas Dodi ini kita butuh kejelasan aja sih lebih ke situ. Untuk maju atau mundur apa gimana gitu. Kita pengen semuanya baik-baik aja, kita minta laporannya gitu. Ya sama-sama baik-baik aja gitu. Nah, karena semuanya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sama-sama saling menjelasin gitu sebenarnya kan. Ini karena nggak ada penjelasan aja, jadi dianggap ini bermasalah gitu menurut saya. Karena masalah terberat itu sebenarnya nggak ada gitu. Masalah itu dibuat sendiri. Kalau saya sih pengennya masalah itu kita perang otak aja. Ketika perang otak sudah selesai, ya penyelesaiannya dengan diskusi duduk bareng. Oh sebenarnya ini punya lo, ini punya gua, ini punya lo, gitu lebih ke situ sih. Iya. Tapi kalau masalah mas sebenarnya nggak ada, yaitu masalahnya dibuat sendiri. Yang tadi dicerita oleh Bang Andika adalah masa lalu. Kalau masih ada sangkutan masa lalu, diselesaikan secara baik-baik. Jujur nggak jujurnya diselesaikan secara baik-baik, setelah itu selesai. Mulai lagi terbang nih, kangen band dengan perusahaan. Nanti juga kita kasih tahu nih kalau perusahaan udah jadi nih, siapa yang muda-muda mau diorbitkan langsung kepada direktur utamanya di antara ini. Seperti itu. Ini kan cerita tentang level yang sebelumnya. Kalau ini kan sebenarnya kita fokus kepada cita-cita membuat perusahaan sendiri, membuat label sendiri gitu kan. Ini cita-cita yang mulia karena belum ada band yang akan membuat seperti ini. Baru kangen band akan membuat. Gitu kan? Nah, kalau masa lalu kita ya itu aja, cuma persoalan kecil aja itu. Transparansi aja. Tapi itu sudah rasanya sudah selesai lah. Nanti kita selesaikan secara baik-baik. Ya, yang paling penting adalah kedepannya kangen band membuat label sendiri, berhubungan dengan industri musik sendiri, dengan badan hukum yang mereka buat. Pada hari ini kangen band bersepakat timnya untuk kedepannya band ini akan membuat satu label sendiri. Jadi akan membuat label sendiri di mana akan buat perusahaan juga kangen band ini. Jadi kedepannya kangen band akan buat perusahaan, kemudian membuat label, kemudian akan aktif di industri musik, tidak hanya sekedar menciptakan lagu atau menjadi penyanyi atau menjadi band, tapi juga termasuk rekaman juga, melahirkan musik-musik baru, termasuk penyanyi baru. Jadi kangen band ini cita-citanya luar biasa. Saya juga tadi baru dengar, memang akan memperkuat soliditas dari band kangen band sendiri. Nanti personilnya juga nanti akan tergabung dalam perusahaan yang akan dibuat oleh kangen band. Ya insya Allah mudah-mudahan kita mau bangun perusahaan sendiri, bikin TV sendiri, dengan mana kita sudah sering masuk label. Jadi ada beberapa perusahaan yang kerja sama kita mungkin
udah banyak lah, kurang lebih banyak kita pengalaman gitu, sudah mengabdi dalam bidang ini. Insya Allah bisa berkolaborasi dengan beliau. Kita emang mau mendirikan perusahaan sendiri, dan juga bukan kangen band aja khususnya untuk di label kita. Nanti kita akan mendirikan, misalnya menelurkan dan melahirkan teman-teman kita yang di Lampung ataupun di manapun kota mana yang memang belum tersentuh oleh label rekaman gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau memang ada penambahan lagu yang bagus, memang kita tarik. Tapi kalau nggak bagus mungkin lebih nanti. Kalau gue pribadi sebenarnya mau label mana aja sah-sah aja sih kan gue berpikir kenapa harus ini bangun sendiri, mengingat umur kita juga sudah lumayan ya gitu, maksudnya yang lebih tua dari kita juga banyak, tapi kan kita mungkin sudah matang kali ya, pemikiran kita sudah matang. Dan gimana caranya sekarang tuh kan orang hebat itu bukan ditentukan orang tua aja, anak muda-muda juga sekarang udah hebat-hebat otaknya gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau membangun perusahaan sendiri, berkolaborasi sama Bang Dio gitu. Karena kan kita udah sering kerja sama label-label gitu. Jadi kalau masalah yang lain-lain insya Allah belum sih sampai saat ini terpikir. Yang jelas terpikir yang dibahas tadi sama Mas Dodi, kita memang benar-benar mengkuatkan internal kita, dan kita yang membangun perusahaan sendiri, dimana di sini banyak orang memandangnya kenapa sih harus gini, ada urusan sebelumnya tadi. Bukan urusan sebelumnya, kita akan menjembati teman-teman juga dimanapun berada, di kota manapun berada, yang punya karya. Kita kan nggak bisa bantu, dia punya lagu kayak sekarang zamannya digital, bikin viral. Dia cuma viral aja tapi tidak punya jembatan ke depan. Mungkin dengan adanya perusahaan yang kita bangun, Bang, kita bisa ngerekrut dia, bisa masuk label kita, dan dia bisa melalui prosesnya seperti kita. Karena sekarang beda prosesnya sama yang dulu. Zaman kita tuh prosesnya susah banget. Dari kampung mau ke kota itu susah. Dan sekarang kan zamannya viral nih, digital. Nah, nggak ada salahnya dong kalau kita juga pengen jadi produser, pengen mengembangkan itu. Karena menurut saya teman-teman di Indonesia ini ataupun adik-adik ataupun kakak-kakak suaranya bagus-bagus, gitarnya bagus-bagus. Itu salah satu aset menurut saya. Tapi kalau itu tidak kita pegang, itu aset kita akan berantakan mereka gitu. Makanya di sini kita punya wadah, ingin mendirikan label sendiri itu kita punya wadah menampung aspirasi teman-teman. Karena banyak juga teman-teman yang nge-DM gitu. Bang, saya punya lagu, Bang, saya punya ciptaan, Bang, saya punya lirik, itu kan gak ada wadahnya. Maksud kita nggak boleh sih bikin label sendiri? Menurut saya sah-sah aja, ini kan emang tempatnya orang usaha, siapa aja berhak untuk berusaha gitu. Karena memang benar juga sih, karena umur udah masuk usia matang ya, jadi sudah paham lah mana hukum, mana ekonomi, mana bisnis, mana musik kan begitu kan. Nah, musik memang adalah industri, jadi karena umur juga udah 40, memang lebih baik sih bikin usaha sendiri sih, lebih jelas, baik buruknya lebih jelas, kemudian masuk uangnya, keluar uangnya lebih jelas juga dibanding dengan dengan label dengan apa kan. Jadi ini juga mungkin juga punya masa lalu dengan label yang kurang menyenangkan ya pernah punya masalah dengan label yang kurang menyenangkan atau masih ada sangkutan, kemudian memang hasilnya juga merugikan, jadi memang disepakatilah. Jadi pada hari ini para pihak ini kangen band, personilnya, leadernya Bang Dodi dan Bang Andika ini disepakati akan membuat perusahaan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.